Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Salsabila. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis angkutan sedimen menggunakan software HackRAS 5.0.7. Nah, sebelumnya di sini saya menjelaskan hanya outputnya saja atau data apa saja yang harus diinput ke dalam HackRAS. Untuk tutorialnya, saya bisa taruh link di deskripsi box. Nah, selanjutnya, di sini saya meninjau Sungai Ciberang yang berada di daerah Kampung Jalan Muharano, Desa Ciladen, Lebak Gedong, Lebak Regensi, Banten. Ini untuk penampakan aliran sungainya dari Google Map, dan ini beberapa dokumentasi penampakan Sungai Ciberang. Nah, pertama-tama hal yang harus dilakukan ketika kita tidak memiliki data lapangan karena memang sulitnya untuk mendapatkan data tersebut, kita bisa menggunakan RAS mapping dengan cara memplot geometrik data melalui Google Map atau peta yang sudah eh, tertera di aplikasi software HackRAS tersebut. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita tinggal tarik garis, mengikuti aliran sungai yang sudah ikuti sesuai dengan perintah video yang saya kirim linknya di bawah. Nah, setelah itu ini selesai, lanjut ke input data. Karena di sini kita akan pertama-tama akan menganalisis angkutan sedimen, maka yang harus kita pilih adalah quasi unsteady flow. Data yang diperlukan diantaranya ada mean values. Saya menggunakan mean values senilai 0,035 dan flow duration-nya itu selama 24 jam. Nah, di quasi unsteady flow ini ada tampilan lembar kerja seperti bacanya itu boundary condition type. Nah, di boundary condition type ini ada dua kolom gitu. Yang pertama ada untuk upstream, yang bawahnya itu untuk downstream. Nah, kalau tidak salah di situ. Nah, untuk upstream itu kita pilih flow input flow series kalau tidak salah. Nah, flow seriesnya itu seperti ini tampilannya. Itu untuk tampilannya ada kolom yang harus kita isi data, yaitu data aliran. Data alirannya itu ini hanya bisa ditampilkan beberapa aja, sebenarnya banyak, kurang lebih 100 ya. Jadi di input ke flow sini, terus durasinya juga kita input. Terus ini flow durasinya itu kita input 24 jam, lalu ininya juga menyesuaikan. Nah, setelah itu akan keluar hidrograf data seperti ini. Nah, itu untuk upstream. Untuk downstream, boundary, data yang diperlukan yaitu kedalaman, kedalaman normal atau normal depth. Depth didapatkan dari apa sih? Nah, di sini ada rumusnya yaitu perbedaan hulu hilir dibagi panjang horizontal. Jadi normal depth, data yang harus kita masukkan itu rumusnya ada di sini. Oke. Nah, 208,37 dibagi 10.000. Ini dari mana sih? Nah, ini dari sini. Nah, dari sini. Saya pindahin dulu biar enak. Salah. Dari profil plot kita lihat ini kan kayak ada diagram tuh. Nah, paling ujung itu maksnya kita lihat klik. Nah, di sini ada tertera panjangnya. Panjang
panjang si sungai kalau tidak salah. Nah, terus yang di akhirnya juga kita klik. Dari situ kita dapat selisihnya yaitu sebesar segini 208,37, lalu dibagi panjang horizontalnya dari sini ke sini yaitu sebesar, nah ini dia tertera. Oke. Jadi hasilnya 0,02. Setelah itu kita memilih metode untuk transfer functionnya. Saya memilih Acress-White. Untuk sorting metodenya saya milih metode Thomas. Dan untuk valve velocity method atau kecepatan jatuh sedimennya saya memilih Rabi. Untuk max depth-nya itu jadi input data setiap kedalaman maksimal per section-nya itu dimasukkan. Nah, kalau di video sebelumnya itu kan yang saya taruh di description box itu kan disamaratakan, tapi seharusnya itu tidak harus disamaratakan. Jadi harus per section kita cari ini maksimal kedalamannya, lalu input ke Hackrest tersebut. Nah, untuk date-nya itu saya pilih mulai dari 1 Juli 1975 sampai 8 Oktober 1975. Jadi kurang lebih 100 hari. Nah, setelah itu kita membutuhkan data gradasi sedimen yang nantinya outputnya mendapatkan grafik grain size seperti ini. Selanjutnya data yang kita harus punya itu sediment flux boundary condition. Data ini diinput ke rating curve. Rating curve itu kurva yang menghubungkan debit dan elevasi air. Nanti outputnya akan keluar grafik seperti ini. Data lain yang harus dipunya yaitu temperatur air yaitu 15 derajat Celcius. Disamaratakan aja semua. Dan untuk duration-nya 24 jam. Ini dilakukan penginputan data ini sebelum running. Jadi nanti ada lembar kerja, di situ ada bacaannya untuk temperatur. Klik temperatur, nanti di situ ada duration dan temperatur. Kalian atur 24 jam dan 15 derajat Celcius. Nah, pokoknya nonton video sebelumnya yang linknya di bawah. Jadi kalian yang nonton di sini bakal ngerti. Kayak gitu. Untuk selanjutnya itu tahap running. Di tahap running ini tampilannya seperti ini. Kalau misalnya ada kegagalan di antara bacaan di sini itu ada bacaan yang merah dan artinya itu seperti yang kurang ini dijelaskan apa saja. Nanti kalian tinggal cari data apa aja yang kurang atau emang ada step yang terlewati. Jikalau memang dalam proses running itu terdapat bacaan yang merah itu. Nah, ini adalah outputnya. Selanjutnya outputnya akan dijelaskan ke video yang lain. Ya, mohon maaf ada beberapa kesalahan dan lupa saya gak record outputnya. Nah, jadi cuman bisa jelaskan yang ada di PPT ini aja. Ini terlihat grafik kayak naik turun. Nah, kalau misalnya turun itu berarti tererosi. Kondisi kalau untuk garis lurus ini yang bawahnya itu dalam artinya itu stabil. Jadi kondisi sedimennya itu stabil. Sebenarnya ada beberapa banyak perintah output yang kita dapatkan, namun ada kesalahan jadi cuma sampai di sini aja. Nah, untuk melihat perubahan cross sectionnya itu dalam grafik ini ada garis warna hijau dan kuning seharusnya. Untuk warna kuning itu profil akhir. Nah, kalau misalnya untuk warna hijau itu profil awal. Kalau kuning itu berada di atas berarti kedalamannya berkurang. Dan kalau untuk melihat debit sedimen, kita bisa pilih di dalam Hackrest itu perintah time series, lalu pilih mass bed change simulasi. Di situ akan terlihat debit sedimennya. Mohon maaf tidak bisa ditampilkan karena ada kesalahan teknis. Nah, kalau ini untuk melihat permukaan airnya, yang biru itu adalah muka air. Ada beberapa.
Dan analisis banjirnya itu bisa dilihat dari mappingannya, jadi kayak ada gambar air. Nah seperti ini, kalau bisa melewati garis merah berarti dia banjir. Nah mungkin dari saya hanya sampai di sini saja. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya karena tidak menampilkan semua output. Tak lagi-lagi karena kesalahan teknis. Mungkin kedepannya saya bisa membuat video yang lebih jelas lagi, mulai dari tutorial sampai output saya jelaskan untuk teman-teman online. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.